Bab 661. Mau arkeologi. Dikembalikan anak. Wajah Sander Ye dipenuhi garis-garis hitam. Apa-apaan ini? Bisakah ayahnya melakukan hal seperti itu? Apalagi waktu itu sepertinya dia belum melahirkan. Meminjam uang untuk dibayar putranya bahkan sebelum putranya dilahirkan. Benaran, ini sungguh keterlaluan. Arya memandang Sander Ye dan berkata dengan sangat serius, itu benar. Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan menyedihkan, aku sangat miskin. Arya memandangnya dengan santai dan berkata, aku tahu. Sander Ye. Arya menepuk pundaknya, lalu berkata, jangan khawatir, kami tidak akan memintamu mengembalikan uang itu. Lagi pula, kamu masih muda. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Memang ayah ini benar-benar bisa meminta putranya mengembalikan barang pinjamannya. Kebanyakan orang pasti tidak bisa melakukan hal ini. Arya tiba-tiba berkata, cucu kecil, apakah kamu akan merampok makam? Bukan, apakah kamu tidak pergi melakukan arkeologi? Sander Ye sedikit terkejut, arkeologi. Arya mengangguk, artinya pergi mencari gua rahasia kuno. Gua rahasia ini pada dasarnya tidak memiliki pemilik. Selama kita menemukannya, itu milik kita. Ibumu akan pergi ke sana ketika dia tidak punya uang. Ekspresi Sander Ye membeku. Putih tiba-tiba melambaikan kaki kecilnya dengan penuh semangat. Sander Ye memandang Arya dengan ragu. Arya menjilat manisan haunya dan berkata, maksudnya ibumu punya banyak hal menyenangkan, terutama yang meledak. Sander Ye. Arya memandangnya, apakah kamu mau pergi? Sander Ye segera berkata, pergi. Pasti pergi. Mengikuti kedua leluhur kecil ini, sulit tidak kaya meskipun dia tidak menginginkannya. Tampaknya memikirkan sesuatu, Sander Ye berkata lagi, kalian harus menungguku beberapa hari. Setelah aku selesai menangani masalah ini, aku akan pergi bersama kalian, oke? Arya mengangguk, oke. Senyuman muncul di wajah Sander Ye, intuisinya memberitahunya bahwa dia akan menghasilkan banyak uang. Karena kedua leluhur kecil ini umumnya tidak menyukai hal-hal seperti garis keturunan leluhur, tapi dia suka. Sander Ye sedang bersiap untuk membentuk kekuatan besar, kekuatan yang tidak bergantung pada keluarga Yang dan keluarga Ye, dan hanya miliknya. Dia sekarang memiliki modal. Sander Ye menoleh untuk melihat Sony, senior, berapa banyak master yang ada di dunia gunung laut. Sony jelas memahami maksud Sander Ye dan berkata dengan suara yang dalam, apa maksudmu? Sander Ye, senior adalah yang terkuat di dunia gunung laut sekarang, pasti tidak akan ada masalah dalam menyatukan dunia gunung laut. Biar aku katakan terus terang, aku pikir setelah senior menyatukan dunia gunung laut, aku ingin klan siluman di dunia gunung laut mengikutiku. Sony diam. Tunduk. Monster-monster besar di dunia gunung laut itu sulit diatur dan sulit dikendalikan. Tidak diragukan lagi, membuat mereka menyerah kepada manusia lebih sulit daripada mencapai langit. Apalagi dia pun tidak rela menyerahkan diri kepada manusia. Tapi dia tahu betul bahwa ini mungkin adalah kesempatan besar baginya dan semua monster di dunia gunung laut. Kekuatan dunia gunung laut hanya bisa dianggap rata-rata di antara dunia langit. Itu jauh lebih rendah daripada kekuatan seperti tanah kuno dan keluarga Sen. Tapi kalau mengikuti Sander Ye maka kekuatan dunia gunung laut pasti akan meningkat pesat. Itu sama sekali tidak ada keraguan karena Tuan Muda Ye di depannya cukup kaya dan dia juga memiliki pagoda kecil misterius itu. Melihat Sony terdiam, Sander Ye tersenyum dan berkata, senior, apakah kamu merasa sulit? Sony mengangguk, monster-monster itu sulit diatur dan sulit dikendalikan. Kecil kemungkinan mereka akan menyerah kepada manusia. Sander Ye memandang Sony dan berkata, sebenarnya sikap mereka tidak penting. Yang penting adalah sikap senior. Sony terdiam. Dia secara alami tahu apa maksud Sander Ye. Kalau dia mau menyerah, maka banyak monster di dunia gunung laut pasti akan mengikutinya. Tapi, dia masih sedikit enggan. Sander Ye jelas memahami niat Sony. Dia segera tersenyum, dan berkata, senior, apakah sekarang 40% keilahian di ranah Shinto? Sony mengangguk. Sander Ye terus bertanya, berapa banyak monster ranah Shinto yang ada di dunia gunung laut? Sony memikirkannya, lalu berkata, setidaknya ada 3.
Sander Ye, bagaimana kalau begini, senior? Aku akan membantu kamu meningkatkan hingga 50% atau bahkan bab 60% sifat keilahian ranah Shinto. Aku juga bersedia membantu 3 master klan siluman itu meningkatkan sifat keilahian mereka. 60% sifat keilahian di ranah Shinto. Sony tersenyum pahit. Sejujurnya, dia memang sedikit tergoda. Karena dia tahu betul bahwa sulit untuk mencapai bab 60% keilahian sendirian. Bahkan mencapai 50% keilahian pun sulit dibudidayakan. Sander Ye, senior, kamu bisa mempertimbangkannya. Sony mengangguk sedikit, aku akan mendiskusikannya dengan mereka untuk mengetahui apa yang mereka inginkan. Sander Ye tersenyum dan berkata, oke. Sony berbalik dan pergi. Sander Ye membawa Arya dan Putih kembali ke pagoda kecil. Di pagoda, Sander Ye duduk bersila di tanah, matanya perlahan tertutup. Pertarungan selama periode ini memberinya perasaan samar bahwa dia akan menerobos. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menembus ke level berikutnya. Sander Ye mengeluarkan garis keturunan leluhurnya dan mulai melahap sumber leluhur dengan gila-gilaan. Maya Ao, sebaliknya, berlatih dengan Arya setiap hari. Sekarang ada Arya, terutama karena Putih juga ada di sini. Maya Ao sekarang puas berlatih dengan mereka dan juga karena kedua leluhur kecil ini memberinya harta dari waktu ke waktu. Tujuan Maya Ao saat ini adalah ranah Tao manusia. Pada hari ini, Arya membawa Putih ke pantai. Di pantai, Arya dan Putih melihat seorang wanita berpakaian putih. Wanita itu sedikit terkejut saat melihat Arya dan Putih. Arya melirik wanita itu, lalu berkata, apakah kamu tidak bersedia menjadi istri cucuku? Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Arya menghampiri wanita berbaju putih itu. Dia menjilat manisan haunya dan berkata, aku dengar dari cucuku bahwa kamu kehilangan ingatan. Wanita berpakaian putih itu mengangguk, aku tidak ingat masa lalu. Arya berkata, biar aku bantu kamu lihat. Setelah mengatakan itu, dia meraih tangan wanita itu, kemudian aliran kesadaran ilahi mengalir langsung ke lautan kesadaran Arya. Wanita berpakaian putih itu bertanya, bagaimana? Arya menarik tangannya dan berkata, ada sebuah pintu di lautan kesadaranmu. Ingatanmu seharusnya disegel oleh pintu itu. Wanita berpakaian putih bertanya, apakah ada yang bisa kamu lakukan? Arya mengangguk, ya, aku bisa mendobrak pintu dengan satu pukulan, tapi kamu akan terluka karena pintu itu terhubung denganmu. Wanita berpakaian putih itu diam. Arya menjilat manisan haunya, lalu berkata, kamu mungkin yang membuat pintu itu sendiri. Wanita berbaju putih itu sedikit terkejut, aku yang melakukannya sendiri. Arya mengangguk, ya, karena pintu itu menyatu denganmu. Wanita berbaju putih itu sedikit bingung, kenapa aku harus menyegel ingatanku? Arya berpikir sejenak, lalu berkata, mungkin gak ada kerjaan. Wanita berpakaian putih. Arya mengeluarkan seikat manisan hau lagi, menjilatnya dan berkata, cucu kecilku bilang setelah dia menerobos, dia akan membawamu bertemu lelaki tua yang menyeret peti mati. Saat itu, dia seharusnya mengetahui pengalaman hidupmu. Wanita berpakaian putih itu mengangguk, terima kasih. Arya melirik wanita berpakaian putih, lalu berbalik dan pergi bersama Putih. Wanita berpakaian putih itu tiba-tiba berkata, kenapa aku merasa kamu sangat berbahaya? Arya menjawab tanpa menoleh, tidak peduli apa alasanmu menyegel ingatanmu, kami tidak tertarik, tetapi kamu harus ingat bahwa cucu kami adalah anggota keluarga kami dan dia tidak menyakitimu, jadi kamu tidak boleh menyakitinya, kalau tidak, aku akan meledakkan kepalamu. Wanita berpakaian putih melihat Arya pergi, matanya berkedip, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tidak ada batasan waktu dalam latihan, 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Saat ini, Sander Ye sedang duduk bersila di tanah, seperti biksu tua yang sedang bermeditasi, tanpa ada aura di tubuhnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Sander Ye perlahan membuka matanya yang agak lesu. Di saat yang sama, aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Ranah Kaisar. Dalam 10 tahun terakhir, dia telah melahap energi sumber leluhur yang tak terhitung jumlahnya, dan semuanya adalah energi sumber leluhur berkualitas tinggi.
Meski begitu, dia membutuhkan 10 tahun penuh untuk menerobos. Memang semakin tinggi levelnya, semakin sulit. Sander Ye melambaikan lengan bajunya, dan aura di sekelilingnya menghilang. Dia melihat sekeliling. Detik berikutnya, tubuh dia bergetar dan dia sampai di puncak gunung. Dia melihat ke langit. Di awan dan kabut, Maya Ao telah memulihkan tubuh aslinya dan berbaring dengan tenang di lautan awan. Ada aura kekuatan naga yang menakutkan. Sander Ye sedikit terkejut. Mungkinkah Maya akan menerobos? Pada saat ini, Sander Ye sepertinya merasakan sesuatu, dan meninggalkan pagoda kecil. Setelah meninggalkan pagoda kecil, Pak Udin muncul di hadapannya. Lebih dari 100 orang di belakang Pak Udin memandang Sander Ye dengan sedikit waspada, sedikit rumit, dan dengan sedikit kebencian yang tersembunyi. Mereka semua berasal dari pasar Tao. Mereka sudah tahu bahwa pria di depan merekalah yang menghancurkan pasar Tao. Pak Udin menghampiri Sander Ye dan berkata, "Ini adalah penanggung jawab berbagai hal di pasar Tao. Masih ada beberapa yang tidak mau datang. Mereka ingin..." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Ingin menjadi raja bawahan." Pak Udin mengangguk. Sander Ye berkata dengan tenang, "Bunuh." Pak Udin terkejut, dan orang-orang lainnya juga sedikit terkejut. Sander Ye, tuliskan semua orang yang tidak datang dan bunuh mereka. Setelah Pak Udin sadar, dia mengangguk dengan cepat, "Oke." Sander Ye menoleh untuk melihat pengurus pasar Tao. Mulai hari ini, pasar Tao akan berada di bawah kendali keluarga Yang. Semua peraturan sebelumnya akan dihapuskan. Aku akan memberitahu tentang peraturan baru. Kalau tidak mau tinggal, kamu bisa pergi sendiri, tapi kamu tidak diperbolehkan mengambil 1 sen pun dari tempat di bawah yurisdiksi kamu. Saat dia mengatakan itu, dia menatap ke semua orang, lalu berkata, "Kalian bisa pergi sekarang." Semua orang di lapangan saling memandang dengan bingung. Segera, seorang pria paruh baya berjubah hitam perlahan keluar. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan Muda Ye, kami memilih untuk meninggalkan pasar Tao." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di belakangnya, lebih dari 100 orang memilih untuk berbalik dan pergi. Bersambung.